Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Senin, I Love Monday, tanggal 20 Februari tahun 2023. Rekan trader semuanya, permulaan minggu yang sangat luar biasa. Kita akan kembali lagi masuk dalam pasar trading kita. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Kita akan selalu menganalisa pasar yang sedang terjadi saat ini. Pergerakan pasar, kita tidak akan pernah tahu ke depan seperti kayak gimana, tapi kita setidaknya bisa menganalisa apa yang bisa terjadi di depan berdasarkan analisa serta kejadian yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu rekan trader, banyak sekali yang harus kita lakukan sebelum kita masuk dalam pasar trading ya. Kita harus menganalisa, melihat banyak faktor baik itu secara teknikal maupun fundamental, dan dari situlah yang akan membawa kita arah pergerakan ke depan. Rekan trader semuanya, di kesempatan yang luar biasa kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa. Dalam hal ini temanya biasa aja rekan trader, tapi saya bilangnya luar biasa biar lebih keren aja, biar lebih keren. Tema kali ini yang saya angkat adalah bagaimana gold dan dolar Amerika berbalik arah. Ya, terjadi pembalikan arah setelah kemarin ada yang naik, ada yang turun, ya. Dolar Amerika naik sangat luar biasa sedangkan goldnya turun. Nah, inilah yang membuat pergerakannya hari ini atau minggu ini sedikit mengalami pembalikan arah rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, kalau kita lihat ya, keadaan pembalikan arah ini memang benar-benar sudah bisa kita lihat karena pasar ini lagi menunggu sampai pertemuan yang akan dilakukan pada Kamis dini hari nanti, pertemuan The Fed ya. Dan kalau kita lihat di kalender ekonomi saat ini rekan trader, saya tunjukin dulu kalender ekonominya. Nah, inilah pertemuannya. Pertemuannya akan terjadi itu rekan trader. Pertemuannya akan terjadi itu rekan trader bisa lihat di sini bahwa nanti pada hari Kamis dini hari akan ada rapat FOMC. Nah, di rapat FOMC ini memang benar-benar sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pasar, sehingga kalau kita lihat ya, pada saat ini terjadi fluktuasi yang sangat luar biasa terhadap dua aset tersebut. Ya. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas terjadi pembalikan arah dan sekarang dia sedang menuju ke bullish. Apakah pembalikan arah yang terjadi ini bisa memberikan angin segar sehingga dia bisa naik minimal dia bisa menembus di level taruhlah di sinilah 1854. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa yang harus kita jawab rekan trader, karena secara teknikal pun juga kita melihat bahwa emas ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami kenaikan, masih punya peluang yang sangat besar mengalami kenaikan. Apalagi teknikalnya ini kita akan lihat ke depan ya. Oleh karena itu pada minggu ini saya berestimasi bahwa proses pembalikan arah atau kenaikan yang terjadi pada gold masih bisa terjadi minimal sampai hari Rabu. Dan hari Kamis dini hari itu ada news The Fed, rapat FOMC, dan dilanjutkan pada hari Jumat ya. Itu ada news-news besar di sana. Nah, karena kalau kita lihat hari Jumat, kita lihat dulu ya, kita lihat news yang akan terjadi. Oke, hari Kamis dan hari Jumat ya, itu adalah harinya Amerika. Jadi kita harus melihat pola pergerakannya di sini ya. Kita harus melihat pola pergerakannya di sini. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pergerakan emas ini masih terjadi sampai news yang dikeluarkan. Dan bukan cuma emas aja rekan trader, pada prinsipnya indeks dolar Amerika pun juga rekan trader bisa lihat bagaimana penurunan hari Jumat kemarin sempat dia menembus level tertinggi di 104, tapi memang dia akhirnya ditutup di seputaran 103.
Hari ini pun juga dia akan mencoba mengalami penurunan terus, dan kalau saya lihat ya, penurunan yang terjadi ini dia akan berusaha sampai berada misalnya di level paling terendah di seputaran 103.553, atau mungkin dia akan coba di seputaran 103.349. Jadi dia masih dalam beberapa hari ke depan ini dia masih bergerak di antara 103 ya. Nanti setelah hari Kamis baru kita akan lihat pola pergerakan yang sebenarnya seperti kayak gimana ya. Nah, tapi kalau kita lihat rekan trader ya, kita lihat dari tendensi berita ekonomi ya, kita bisa lihat bahwa ini saya baca sebuah artikel di sini dibilang bahwa Bank of America menambahkan satu kenaikan suku bunga lagi dalam ekspektasi kenaikan suku bunga Federal The Fed. Artinya banyak yang memprediksikan pada hari Kamis nanti, Kamis dini hari nanti, The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya. Ya, jadi kenaikan 3 kali dalam tahun 2023. Januari, Februari, Maret. Ya. Nah, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga ini disinyalir bahwa hawkish akan terjadi, sehingga dengan adanya hawkish akan terjadi, kemungkinan dolar Amerika akan menguat, dan dengan adanya penguatan dolar Amerika membuat gold agak sedikit mengalami tekanan. Nah, karena kalau berbicara gold sebenarnya bukan dolar Amerika aja, bukan karena masalah itu aja, masih ada masalah lainnya tentang orang bilang peperangan ekonomi antara Amerika dengan Cina. Habis itu juga ada masalah tentang geopolitik, misalnya Korea Utara meluncurkan rudal. Belum lagi nanti tanggal 24 itu hari apa tuh? 24 itu hari Jumat ya. Hari Jumat itu kan 1 tahun ekspansi Rusia di Ukraina. Nah, inilah yang menjadi isu-isu yang dimainkan sehingga membuat kekhawatiran terjadi pada pasar. Oleh karena itu minggu ini memang benar-benar dalam kacamata saya secara fundamental lebih banyak dilihat dari permasalahan geopolitik. Permasalahan geopolitik yang akan membuat ya pergerakan pasar sedikit wait and see ya, apalagi nanti tanggal 24 1 tahun serangan Rusia terhadap Ukraina. Inilah yang menjadi momen di mana pasar akan benar-benar wait and see, melihat menjelang atau sesudahnya. Dari situ kita akan lihat. Selain itu memang FOMC ya, itu yang paling utama. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya, dolar maupun gold yang terjadi pembalikan arah adalah sesuatu yang wajar, karena ya korelasi terbalik mereka berdua ya. Nah, adalah sesuatu yang wajar karena mereka menunggu statement yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Inilah yang menjadi alasan kenapa penguatan atau pelemahan terjadi terhadap dua aset tersebut. Dan setelah The Fed mengeluarkan statementnya melalui rapat FOMC, dari situlah kita bisa melihat arah pergerakan ke depan dari dua aset tersebut. Maupun aset-aset lainnya yang mempunyai korelasi dengan dolar Amerika. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian, bukan analisa sih, tema kita pada hari ini. Saya berharap semoga tema ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, kita akan selalu memulai analisa teknikal ini dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika saat ini? Kalau kita lihat di sini rekan trader, pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini sudah mempunyai tendensi yang sangat kuat bearish, dan kemungkinan besar sampai penutupan pun juga masih bearish ya. Kita lihat di sini ada sedikit koreksi ya. Kalau saya melihat tendensi di sini, saya bisa bilang bahwa bearish ini masih kuat sebenarnya. Minimal bearish ini akan terjadi sampai level paling terendah itu di seputaran 103.659. Itu minimal ya rekan trader ya. Minimal dia bisa masuk seperti itu. Setelah itu baru dia terjadi pembalikan arah. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa bearish masih saja kuat terjadi di pasangan mata uang ini, di aset ini, indeks dolar Amerika, dengan tendensi di seputaran 103.669 dari level yang paling terendah. Dan di saat pembalikan arah,
Ketinggian dia itu menurut saya yang paling maksimal ya di seputaran 103.982, walaupun saya tidak terlalu yakin dia akan sampai di posisi tersebut. Saya lebih yakin kalau dia akan terjadi penurunan malahan ya. Saya yakin kalau dia terjadi penurunan, tapi kita tetap berasumsi bahwa dia di seputaran 103.659. Itu adalah indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas, ini kita lihat bahwa Euro USD pada hari ini memiliki tendensi yang agak sedikit bullish. Walaupun bullishnya tidak sangat kuat rekan trader, dia masih wait and see sampai masuk di pasar Eropa. Tapi kecenderungan bullish sangat kuat terjadi pada hari ini. Dan mari kita lihat seberapa besar pergerakannya yang akan terjadi. Dari sini kita bisa berestimasi bahwa bullish ini masih sangat kuat. Maksimal pergerakan akan sampai di level 1.07107. Menurut saya itu ya, menurut saya malahan sini deh. Menurut saya dia masih bisa naik sedikit lagi. Nah ini dia 1.07114. Itu menurut saya paling maksimal banget. Dan harap diperhatikan apabila terjadi pembalikan arah, dia akan coba balik sampai di 1.06747. Nah, disinilah arah pergerakan dia. Nah, jadi harap diperhatikan rekan trader ya. Dia menurut saya dia akan berputar seputar-putaran itu aja sih. Minimal kalau dia naik sampai di atas, atau paling maksimal banget ya kalau dia tidak sampai di 1.07114, ya paling maksimal sih dia mungkin di seputaran sini sebenarnya nih. Nih. 1.07082, tapi saya tetap yakin dia akan mencoba sampai di level paling tertinggi 1.07114. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar rekan trader semuanya? Untuk pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling angkel saham dolar hari ini memiliki tendensi yang kuat banget bullishnya. Dan kita akan melihat pola pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya. Untuk pola pergerakan ke depan dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran sini ya. Kalau saya lihat dia, menurut saya sih dia naik. Menurut saya dia memang akan naik sampai di 1.20607, tapi menurut saya itu terlalu tinggi banget. Dia minimal, kalau saya sih dia cobanya di seputaran sini malahan 1.20527. Itu adalah arah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, dan apabila terjadi pelemahan dia akan coba turun sampai level terendah di 1.20168. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa sebenarnya arah pergerakan yang akan terjadi adalah di seputaran sini aja. Kalau saya menganalisa dia akan bergerak antara 1.20168 sampai 1.20527 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan, ya kenaikan paling tertinggi dia di sini 1.20607 itu ya. Setelah itu dia terjadi pembalikan arah, karena kalau kita lihat juga ditunjang dengan RSI ini udah sampai di level overbought ya. Jadi kenaikan dia yang paling tertinggi saya optimis di 1.20527, itu yang paling tertinggi. Oke, kita masuk ke gold rekan trader. Hari ini pergerakan gold adalah sebagai berikut. Gold pada hari ini rekan trader memiliki tendensi yang sangat kuat bullish, dan kalau kita lihat pun juga kecenderungan bullish masih tetap ada pada hari ini. Kita bisa lihat di sini dengan pergerakan antara 1837 sampai 1845 ya, kita bisa lihat kemungkinan bullish sangat kuat terjadi. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik dengan titik ketinggian yang paling maksimal menurut saya sih di daerah sini ya, 1850 menurut saya dia akan mencoba. Tapi kalau kita melihat secara teknikal ya, secara teknikal yang terjadi, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar kalaupun naik pun juga mungkin 1850 itu terlalu jauh. Dia mungkin paling tertinggi itu di seputaran sini 1848. Itu adalah yang paling tertinggi rekan trader. Dan yang paling terendah yang bisa dicapai menurut analisa saya itu di seputaran 1838. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pola pergerakan dia ini pada hari ini di sekitaran 1838 sampai 1848. Apabila memang nanti kenaikannya melebihi ekspektasi, dia akan coba terus naik ke seputaran 1850 yang merupakan titik tertinggi. Kenapa saya bilang begitu? Karena hari ini tidak terlalu ditunjang oleh informasi news ya. Karena lagi libur di Amerika ya.
Itu dia sih, hari ulang tahun George Washington kalau nggak salah. Nah, itu dia sehingga menyebabkan pasar tidak terlalu, volatilitasnya tidak terlalu tinggi ya. Oke, selanjutnya rekan trader, demikianlah tadi analisa tentang gold. Sekarang kita masuk ke analisa tentang USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa USD Yen Jepang pergerakannya pada hari ini lebih banyak tendensi bearish. Dan kita lihat bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada hari ini. Kalau menurut analisa saya tendensi bearish ini masih terjadi, dan kalau menurut saya pergerakan yang paling maksimal apabila terjadi penurunan menurut saya, sahabat saya lihat dulu di sini rekan trader. Nah, itu yang paling maksimal kalau menurut saya. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba di situ kalau seumpamanya dia turun lebih rendah lagi ya di sini seputaran 133.771. Tapi dia akan melewati 133.927 dulu ya. Yang paling terendah 133.771, dan nanti kalau dia terjadi pembalikan arah, menurut analisa saya yang paling tertinggi itu di seputaran 134.456. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakannya itu sebenarnya yang paling maksimum itu menurut saya ya di sini 133.771 sampai 134.456. Kita jangan bilang dia mau arah terendah itu di sini, menurut saya jauh kali ini sebenarnya. Menurut saya ini terlalu jauh sebenarnya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita coba aja. Walaupun menurut saya terlalu jauh, di 133.445 itu terlalu jauh menurut analisa saya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, jangan lupa juga saksikan nanti analisa-analisa saya terutama di Kupas Tuntas Gold. Dan jangan lupa rekan trader untuk terus subscribe channel YouTube kami, subscribe channel TikTok kami, subscribe channel Telegram kami yang semuanya berada di description di video kami. Saya berharap semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.